Ada orang yang mengatakan la takhdar biman yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma'. Jangan pernah tertipu atau terheran-heran dengan orang yang bisa terbang fil hawa di udara wa yamshi 'alal ma' dan berjalan di atas air. Jangan pernah tertipu. Tapi lihatlah perilaku sehari-harinya. Lihatlah syariatnya dijalani atau tidak. Video ini hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama kita berjumpa kembali di podcast Abal-Abal. Abal-abal murah sing penting hostnya keren. Hostnya mantap. Matur Iya. nuwun, terima kasih. Kasat Provos. Kasat Provos. Kabupaten Tegal. Calon Kasat Korjab. Amin, Amin. ya Gusti, doa Yang- Kiai dikabul. Ya. Barge dipecat sing Kasat Provos. Konten dari saya. Ini hanya afirmasi, ya enggak? Dianggap ancaman. Iya Dianggap dong. ancaman. Kita harus cita-cita yang tinggi gitu loh. Oh iya, betul. Perkara kemudian mengakhiri jadi kasat propos maning ya Bu. Tapi aja domong Mas, karena anak sing merasa tersingkirkan engko anak sing gede ngati bae maksudnya. Iya. Ada sindrom Ain. Iya. Sindrom Ain. Soal koordinasi. Aja idhar lah ya, jare mau aja idhar lah. Jangan dihindarkan. Baik, ini karena obrolan kita itu ya sudah melampaui hari ini, berarti sudah mulai Sabtu ini Kiai. Oh, 12 iya. lebih, Berarti midnight. sudah larut ini ya. Midnight. Jadi kita harus ekspresinya harus ceria Kiai. Tapi kudu film kaya Mas, film dewasa sing metune bengi-benginan kowe kudu ya. Bukan. Mirip-mirip ya Susana lah ya. Agak horor dikit. Ya ini atas nama apa? Atas nama Ansor atau atas nama Projo atau atas nama Bamusi? Yang jelas pokoknya kita masing-masing itu punya Bendera sendiri. iya Kiai, jadi punya basic masing-masing Kiai. Barangkali kalau Kiai Salis nggak bisa disebut apapun tetap Kiai gitu loh. Kalau kita bisa ngelungsumi ya kan. Oh, iya. Ya, kalau di Ansor barangkali ketika saya dihadapkan kepada orang-orang yang alim seperti Kiai Salis, Kioman nggak kepake. Tapi alhamdulillah ketika Tapi dihadapkan, suwe-suwe kan kepake ngono ora. iya sesuai. Tapi kan tadi panjenengan pada purna. Anak kio Mas, anak Andre. cara main aja kioman. Gati benalu, engko kiyene sing kioman. Ya kan ya. Jadi iya. aman kudu sering belajar karo nyong Freeman carane gati benalu. Ya kayaknya Iya. lagi seneng por bengi Bu. Ora kenal. Oh iya wis pokoke ona di P ora nyana bisa ketemu karo beliau-beliau ini ya, sesepuh kita. Ada Bung Rojik yang saya sering melihat profilnya beliau itu di jalan-jalan utama. Ya. Rojo. Ya, Jadi kita sepakati dulu Mas, gimana? kita mau jadi benalunya Kiai Idris itu loh ya. Iya, benar. jangan jadi yang kioman lah. Jangan. Mau lah, nggak ada Mau. orang yang mau ganti kioman, Iya. tapi kita jadi benalunya beliau lah ya. Sebenarnya kioman dan tidak itu sesuai persepsi. Oh gitu. Karena dalam hikam itu dijelaskan idfin wujudaka fi ardil khumul. Pendamlah dirimu di bawah bumi yang sangat tertutup sehingga kapan saatnya akan tumbuh menjadi tunas yang sangat subur dan kapan saatnya menjadi tumbuh menjadi pohon yang sangat kuat, besar dan kuat. Oke Mas, Begitu. karena podcast saya karo ketua apa ya Rijalul Rijalul Ansor beke dibuka wis nganggone hikam harusnya kan mipil lah ya Safina, Iya, Safina. hikam langsung Mas. Jangan-jangan sengaja malah jangan dibenalu Mas tapi gak dikioman gue Mas. Memang cerdas so, Mas. Memang dikiomankan dulu. Iya. Biar cerdas. Jadi sedurunge nyong karo jenengan Swan Wani kalau plek ngono lho Mas ya kan ya emang Batak. Semangat kayak Kiai kongone dipendem. Jadi lebih sejurone man. Bakat terpendam. Iya, prima. Giliran metu pisan kalah ya semang gitu. Ya, mana kau udut ya? Mana kau udut ya? Kayaknya orang udut. Minyak len. Nyong-nyong. Sangune bae jelingo. Ya. Propos kanggone. Oh Rizky, ini senengane Dewi Lanjar. Iya loh,
malam Selasa Kliwon. Ya wis asik Mas kayak Mas. Asik ngomong. Njaluk nomor pira sing metu ya kayak. Oh. Ki ora dibatasi jam Ora pira. usah, Sing penting saya kesel liren ya kowe Mas. Ya, Sama wis. ceke boyo ke kiai. Ya udah. Bongan sapa. Dan ke berterima kasih karo tim Oh iya, kreator terima kasih pada tim Mas ini. kreator ya. Mantap. Luar Mudah-mudahan kau jenengan bisa diedit satu jenengan ngobrol, Mas kan Oh iya. viral kan. biasa. Nah, Jadi viral kita. TikToker itu. Alhamdulillah. Ada potongan-potongan yang barangkali nanti bisa viral dari statementnya dan Ujang, statementnya Sekretaris Projo, oh ya dan Dan Roji. Tadi Dan Roji kan menyarankan bahwa jangan kudu belajar nyong supaya bisa ganti kemladian sing sekiranya bisa yo. Iya benar Nah, benar. monggo kayak Kira-kira apa ya ya, apa Ble? pelajarannya soal Mas, apa ini? Bagaimana lah kiat-kiat menjadi kemladian yang sahih. Kue kan sebagian strategis Mas, Oh, bagian iya. strategi Anak yang pikirannya ang kemladian. kemladian. Kemadian. Kemadian, bahasa ke bahasa bala pulang gak Nyong kemadian. sih mau ngalas. Iya. Kemladian. Tapi kemladian itu adalah bagian strategi Mas. Kalau strategi saya sampaikan di sini, kita orang sih ganti. Kok nyoti banteng maning kayak mik. Jadi itu nanti Oke. kita off the record Off the Mas record. ya. Ya tadi kita menyikapi apa yang beliau sampaikan tadi terkait dengan hikam tadi. Kita harus membumi gitu loh. Kalau nanti pada saatnya kita akan tumbuh menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, Tapi banyak disarai oleh ulama-ulama kita tentang Mas Ustadz Khairul Razik. Jadi yang dimaksud humul itu plus minus ya. Wah, terima kasih ini. turun. Wah, Syukron. luar biasa. Syukron kasih. Berarti sampean katon kamera. Nyong. Tangannya stop. Mas, katon ora apa-apa Mas. Katon Wong ora sadelatan tok kekian. Saya ulang ya, dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari dan ini tertulis dalam salah satu kitabnya di kumpulan penulisan beliau Irsyadus Syari. Anak kiai nang omah terus nggak mau keluar. Alim, kiai ini seorang alim turos kitab-kitab klasik. Di rumah terus satu tempo Mbah Hasyim datang ke situ. Main aja silaturahim. Sampai di sana ternyata Pak Kiai itu nggak berkenan menemui Mbah Hasyim Asy'ari. Sampai akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari itu agak duka dan ngomong ke istrinya, "Mbah, bojomu kenapa kok nggak mau menemui tamu?" Ya, suami saya lagi kumul dan senangnya di kamar. Ya sudah, biar saya tak samperin ke kamarnya. Akhirnya sampai di dalam kamar, Mbah Hasyim Asy'ari agak duka, bangun keluar. Nah setelah itu kiai yang seneng kumul ini keluar dari kamar dan ngomong ke Mbah Hasyim, "Kiai, saya itu kalau melihat banyak orang, ada yang wajahnya kelihatan gerah, kelihatan celeng, kelihatan yang tidak bagus-bagus lah, bukan kelihatan seperti Ustadz Rozik, kelihatan seperti endang, nggak seperti itu. Ini kan bagus-bagus yang diperlihatkan oleh yang diilustrasikan itu yang jelek-jelek." Kata Mbah Hasyim, "Itu min kaidi iblis, dari rekayasa iblis. Buang saja dan keluar, bergerak bersama Jamiah NU yang saya dirikan itu." Akhirnya sejak saat itu seorang kiai ini keluar rumah dan bergerak, melihat banyak hal, bangkit kesadarannya, bangkit kepeduliannya dan lain-lain. Artinya humul juga ada efek Negatifnya. Dan sekarang juga fenomena itu kan sekarang semakin banyak ya, ketika orang dalam sebuah majelis pengajian terutama di sini itu kan santrinya ujuk-ujuk tiba pada pengkultusan. Nah kalau sudah pengkultusan, pada saat mengkultuskan kiainya muncul bahasa-bahasa itu bahwa kiai nenyong kok bisa weruh sadurunge winara, kan seperti itu kan. Dan ini yang menurut saya sendiri secara pribadi sangat tidak sepakat dengan, dan saya sering meninggalkan majelis seperti itu
begitu ada majelis yang ternyata isinya adalah pengkultusan terhadap kiai, saya kalau majelis itu begitu syaratnya adalah back to basic ke NU ya. Artinya apapun yang digajikan NU-nya menjadi rumah baliknya, bukan pada kultus kiainya itu loh. Karena kemudian itu pasti ketika sudah mengkultuskan kiainya, yang terjadi adalah kiainya menjadi luar biasa, semuanya salah dan gitu loh. fanatik. Fanatis yang buta ya, fanatis. Iya, takutnya itu seorang santri ketika kiainya dihina, ngasal golok, tapi kiai yang lain dihina, dia berpangku tangan. Santri apa seperti ini? Saya pernah baca buku itu dari sebagian dari Kiai Ahmad Siddiq, bahwa fanatik boleh, tapi ya fanatik yang seperti apa ya Kiai? Ya boleh, tapi yang nggak boleh itu rasis. Ta'assub itu rasis ya, bukan fanatik. Nah, untuk menyikapinya Kiai, kalau kemudian kita ya ketemu dengan juga sahabat-sahabat kita juga yang lain, kemudian dia bercerita yang begitu enak ya terhadap pengajian kiainya, kemudian juga ada mengkultuskan kiainya, itu seperti apa? Pertama, melihat orang itu harus rasional, mengedepankan rasionalitas. Setelah itu kalau melihat beberapa yang tidak rasional, baru kita nikmati loh ya, baru kita persepsikan dengan sesuatu yang berbeda. Tapi yang pertama itu melihat orang itu harus masuk akal, rasional. Kalau panjenengan diajak bicara, saya mau ketemu dengan sosok waliullah, ya enggak usah, jangan begitu dipercaya, atau dipercaya nanti setelah ada pembuktian. Melahirkan Imam Mahdi. Loh, ini adil ya. Kalau sampean mau menikah dengan anak saya, nanti saya jamin akan melahirkan Imam Mahdi dari rahim anak sampean. Iya betul. Sampean punya anak perempuan, saya kiai, punya anak laki-laki. Kalau anak sampean menikah dengan anak saya, insya Allah akan melahirkan seorang cucu dan beliau akan menjadi Imam Mahdi. Ini ada. Sudah ada Kiai. Ada. Jelas itu. Nah, secara rasional dulu. rasionalis. Nah, jelas. ini kan irasional. Rasionalitas. Makanya ada orang yang mengatakan la takhdar biman yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma'. Jangan pernah tertipu atau terheran-heran dengan orang yang bisa terbang fil hawa, di udara, wa yamshi 'alal ma', dan berjalan di atas air. Jangan pernah tertipu. Tapi lihatlah perilaku sehari-harinya, lihatlah syariatnya dijalani atau tidak, begitu. Makanya jangan pernah terkagum-kagum dengan pandangan pertama. Pandangan pertama 99% menipu. Nah, sisanya pembuktian. Termasuk cewek ya? Termasuk cewek. Iya, termasuk cewek. Asik loh. Pertama itu Jadi ada ini Kiai, ada sebuah Cinta pada pandangan pertama. Iya, itu sangat yang ada makalah gini Kiai, yang pandangan pertama itu milikku, yang kedua tiga itu setan. Itu gimana Kiai? Itu Berbeda konteks itu Mas. beda Itu berbeda konteks. beda konteks. Kalau sahabat Ali itu melihat aurat perempuan yang tidak sengaja, kan? tidak ada faktor kesengajaan. Wah, nikmat sekali. Ini konteks aurat kayaknya ya. Tapi kalau yang tadi pandangan pertama adalah goro, itu konteks yang lain. Harus dibatiri, harus, karena cara orang menyediakan wedang saja itu kan berbeda. Oh, Ustaz Salis itu orang Loman. Ketika tiap kita kesini mesti anak kopi, kan mesti gitu Mas. Ya meskipun kopi tok ono lah. Iya. Satu lagi. Ada seorang tasawuf yang membekali santrinya, kalau sampai mau hidup sukses, tidak mudah tertipu, hiduplah dengan cara yang masuk akal, yang rasional. Pernah suatu hari seorang santri ini ditipu oleh seekor kucing. Seekor kucing begitu cantik, indah warnanya, dan bisa dijual dengan harga mahal. Ini persepsinya setelah menemukan kucing itu. Terus kucing ini dibawa pulang. Setelah dibawa pulang mau dijual, dan kucing menghendaki dilepaskan. Akhirnya kucing ini ngomong sama santri, wahai santri, kalau sampai mau melepaskan saya kasih emas batangan 25 kilo. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tergiur dan saat itu juga melepaskan sang kucing. Ya sudah, tapi serius loh ya, orang bodoh ya. Oh serius, saya akan lepaskan sampean, tapi 25 kg saya harus dapat.
Siap santri. Akhirnya kucing itu dilepaskan, nggak jadi dijual. Ternyata apa? Setelah kucing agak jauh, kucing ngomong lagi, santri, bukankah gurumu sudah membekali bahwa hidup itu harus rasional? Loh, maksudnya apa? Ya saya nggak bisa ngasih 25 kilogram. Mana mungkin wong badan saya aja cuma 1 kilo, 2 kilo, masa ada emas 25 kilogram? Iya, masuk Iya kan ditinggal. Ya ini cerita-cerita hikayah-hikayah dan ada pelajaran lah banyak hal. Nah saya belajar banyak rasionalitas ya dari Ustaz Khairul Rasyid ini. Bagaimana menyikapi sesuatu yang kadang penting kadang enggak gitu ya. Iya, itu Bung Rojik itu terkenal. Jadi kalau Terkenal dablek. enggak terkenal, pokoknya bagus lah, analoginya juga bagus. Kalau saya kan kenal beliau itu kan di Facebook, lihat statusnya, udah statementnya itu nyentuh lah, pokoknya wah keren. Nah itu secara basic gitu kan, ini Bung Rojik kan kita kenal tuh katanya Ustadz, tapi saya jarang lihat juga ceramah-ceramah yang beliau sampaikan gitu, nggak ada yang terkhusus gitu, tapi beliau lebih ke orang-orang yang dekat, yang bukan dakwahnya bilhal. Iya betul. Jadi ini yang unik loh. Gini. Dari Asal ngomong rapayu tapi ya. Gini. Gini. Loh. 2 hari yang lalu ada teman saya yang protes. Dia baru ketemu saya dia teman lama saya. Kemudian baru ketemu ke 2-3 harian yang lalu di medsos ya. Dia kaget ternyata di medsos saya ngundang Ustadz Cafe. Iya. Maksudnya ngundang kowe Ustadz toh. Saya sampaikan ke dia, saya tidak pernah minta diundang Ustadz. Tetapi ada satu hikmah. Ketika saya diundang Ustadz, saya itu akhirnya menghindari maksiat, Mas. Betul. Bisa mengendalikan diri. Iya. Saya diajak teman-temannya Mas Endang ke karaoke, saya nggak mau karena saya Ustadz, Mas. Manfaatnya hanya itu sebenarnya. Jadi saya bukan enjoy, saya juga ada beban Mas dipanggil Ustadz ya. Karena saya tahu, saya sadar kapasitas saya bahwa saya tidak ingin ada di wilayah itu. Teman saya kaget, karena teman saya dulu ya seperti saya lihat ya. Begitu dia lihat banyak ya, oh iya wis malas undang Ustadz gitu. Tetapi itu terakhir, tetapi saya gitu Mas. Nyong pan maring peleman misalnya, ya ora pantes Mas, nyong Ustadz loh Mas. Ustadz loh ini peleman. Ya, nyong pan atau sekedar ke tempat karaoke saja. Karaoke enggak ya. Nyong pan batir wong inung cium misalnya, be lo kan pantes. Karena dan ini yang saat Kiai bahwa kadang teman-teman kita yang berpeci itu kan tidak menempatkan diri ketika kemudian wilayah religius mereka pindah ke wilayah politik misalnya ya. Ini kemudian mereka karaoke dan lain-lain. Saya selama hidup di PDI Perjuangan kayak jenengan dan saya belum PDI. Nyong durung pernah sing arane ngedek karaoke. Ya durung pernah. Dan saya akan jaga itu, semoga saya bisa jaga itu. Nyong durung pernah sing arane ngemek botol minuman keras, ngemek nyong durung tahu. Itu loh. Karena itu saya ada nama yang harus saya junjung, ustadznya itu, dan itu saya nikmati, saya enjoy dengan itu, Mas. Iya itu yang luar biasa. Jadi markato. Gitu. Sampai tes aja mikir terus. Ya mikir loh. Ya semua orang mau bukan boran. Soalnya mikir sih gara-gara rasional karo ora. Tapi kan rasional. Tapi kan kan bisa tidak harus satu tema ya, kita bisa. Iya semua boran. Mikir nyomongan ini sudah. Lah udah. Hosep gini PW. Kadang orang rasional. Hosep presidium bae yo. Sing duwe tema jenengan takon sing duwe. Iya kayak PP ya. Pada soal ustadz itu lakob ya atau lukob itu definisinya adalah ma yata'arufu bihin nas, ma yatasyaharu bihin nas, yang masyhur nama kita indan nas, itu namanya lakob atau gelar lah paling kering. Sampai medit temen akhirnya bisa jadi pasar medit diundangnya kayak bisa jadi kan. Nah karena keilmuan, karena perilaku, karena makom dan yang lain-lain sehingga Khairul Rasyid itu menyandang gelar ustadz.
bukan datang secara tiba-tiba loh ya, tapi ada tahapan-tahapan yang barangkali sangat panjang. Tapi Dan saat di penilaian Papua, saya itu juga mimpin masjid loh mas. Saya ngimami masjid, khotbah di masjid, mulang ngaji saat saya di Papua loh. Karena menurut saya di sana saya pantas mas. Tidak ada orang bukan mohon maaf, bukan nggak lakang pinter ya. Tetapi saya pantas menempatkan diri di wilayah itu. Karena yang lain tidak ada mas. Nah tetapi ketika saya ke sini ada Ustadz Mas Endang, ada Kiai Salis yang menurut saya lebih pantas ada di sana itu loh. Saya di Papua, di luar Jawa, saya sering di luar Jawa. Di Papua kayaknya 4 tahun. Bose plong bae. Bose dari plong. Sangat terkesima ge. Saya kesima ge. Ora turun dadi. Guys, edung-edung latihan ge. Udah sajamnya kok ganti lah. Sajamnya kok. Oh nembe saprapat ge. Disepakati ngene bae, disepakati bahwa temanya nanti host kita adalah siapa yang punya tema. Ya. Nah, Nyong Keke punya tema ke. Ini saya kan hari ini ketemu dengan tokoh-tokoh NU ya di Ini saya akan menjadi host lah ya. Saya ucapkan dulu selamat Harlah NU Kiai Salis, Mas Endang selamat yang ke-96 gitu. Nah, saya berpikir gini. Usia 96 bagi sebuah pergerakan harakoh itu kan luar biasa, harusnya sudah luar biasa banget. Dan di NU juga sangat luar biasa NU. Grafiknya selalu meningkat lah. Kalau meminjam istilah Habib Umar, istimror ya, NU itu istimror. Iya, terus. Grafik. Jadi istiqomah itu ajek, tapi kalau istimror itu ada grafik yang naik. Dan NU itu seperti itu. Sehingga al istimroru alamatul barokah ya. Bahwa tanda barokah. Nah, pertanyaan saya, kalau NU-nya sudah barokah, Mas, ini Kiai ini penting. Kalau NU-nya sudah barokai, mungkinkah ada barang yang datang baru kemudian dianggap barokai NU? Oh ya, agak muskil. Agak irasional. Tetapi ini kan ada ya. Ini kalau kan orang ada. yang sholatnya sudah benar, kemudian ada santri yang sholat rukuknya 2 kali, masa mau memberkahi orang yang sholatnya sudah benar kan nggak mungkin. Kan gara-gara Nyong kan NU kan maju kan ada mas ya seperti itu ya. Gara-gara partai akan akhirnya NU ini kan ada mas lah kan saya menurut saya bukan karena saya memang tidak ada di situ, tetapi benar. Menurut saya orang mungkin NU yang sudah barokai 96 tahun tiba-tiba merasa dibarokai oleh barang baru, apalagi yang keluar dari rahim NU misalnya. Nah, ini kan ya kan ini penting. Monggo Kiai, ini panjenengan Kiai. Betul. Coba saya tarik lagi. Karena atribut yang pertama adalah lakop ya, gelar menjadi ustadz. Sama dengan atribut lain yang panjenengan pakai seperti peci, ada logo NU-nya. Masa ada pakai peci, ada logo NU, mau ke karaokean kan orang pantas toh. Mobil branding NU nang karaoke parkirnya pantas nemen. Nggak pantas lah. Ya makanya atribut itu menjadi pengendali diri, bahkan bisa jadi mengendalikan nafsu kita, karena sesuatu yang kita lakukan dan malu itulah iman. Kalau nggak malu, lakukanlah. Berarti seorang dua isin, ya bodol berarti iman kan. Ini minal iman. Nah, ini atribut penting sampai ngomong banser, terus atribut-atribut yang lain sehingga setiap orang mengenal ini banser ini. Masa banser mau ke sana, mau banser ke tempat-tempat yang tidak pantas. Ngepam. Ya kalau ngepam itu bagus, kalau ngepam kan bagus. Masa bahkan pasar seperti ini mau datang ke tempat-tempat yang tidak pantas. Iya. Kembali ke yang kita bahas diri. itu. Mungkinkah enggak barang baru datang itu? Mungkin tapi iskal. Maksudnya itu mungkin tapi ya kemungkinannya sangat kecil. Iya sangat tipis lah. Setipis kulit hari kita dibagi 1000. Wah, tipis nemen. Ya angel men maksudnya lu nya. Lah bar gue sawise kayane muskil. Nah, terus ya kita kembali lagi kepada hukum bahwa NU sing barokai kuwe. Iya betul. Ya, NU sing barokai kuwe. Mas Endang gadi Provos Kiai Salis. Iya. Kiai Salis adalah ke NU yang dan Kiai mulang bojone tok lho Mas. Iya, karena barokai NU akhirnya kan ganti Kiai.
Jadi yang bermanfaat itu loh. Dan saya kadang-kadang juga nggak pernah malu dikatakan hidup melu NU atau hidup melu Ansor. Wah, nggak malu banget, karena kenyataannya itu aktif di NU bukan hanya sekedar aktualisasi, nggak sama sekali, tapi bergabung di NU bagian dari penyelamatan diri, penyelamatan akidah, dan lebih besar lagi penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kopro koma soleh. Ini statement kok diedit jadi wah luar biasa viral lah kayak ayal. Oke. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Asik lah ya. Nah, ini juga ini buat Mas Endang ini pertanyaan, dan NU kedudukan 2024 itu enggal, Mas. Nah, ketika 2024 ini mesti NU pan gorayahan. Pasti. Karena NU kan mempunyai masa yang banyak, dan ketika bicara politik pakai bicara masa. Lumbung suara yang paling besar. Nyong kemutan kae, nyong tahu maca tulisannya Kiai Masdar Farid Masudi ya. Al muslimun al indonesiun kulukum nahdiyun ilaman aba. Bahwa wong Islam nang Indonesia gue NU KB kecuali sing ora gelem gitu loh. Iya. Nah, ini gimana Mas persiapan panjenengan untuk ya 2024 biar NU-nya itu tetap ajek, manfaati barokai semua. Apakah panjenengan akan larut di dalam partai politik tertentu? Barangkali begini. Yang pertanyaannya emang Saya punya pendapat berbeda soal ini. Barangkali ada beberapa tokoh NU yang berbeda dengan saya, dan ini sah ya. Ini sah. Kalau saya sementara kan aktifnya di Ansor, dan saya berkali-kali ngomong ke kader Ansor nggak ada urusannya dengan partai politik manapun. Apapun namanya, siapapun elitnya, nggak ada urusan dengan partai politik. Kecuali Ansor berurusan dengan partai politik yang partai itu betul-betul bersedia memperjuangkan aspirasinya Ansor dan Banser. Kalau enggak, ya biasa saja. Dan kita bermitra dengan siapapun, dengan partai politik A, partai politik B, partai politik C, bermitra dengan siapapun. Karena bermitra sehingga kita punya kewajiban dan partai punya hak. Partai punya kewajiban, kita punya hak. Makanya Ansor harus berani bekerja sama dengan siapapun, terutama yang berani bayar cash di muka. Gitu. Tapi debatable juga Mas, Pak Anak Kiai yang jenengan sampaikan itu loh. Setuju ya. Bayar cash. Tapi ini debatable. Di muka. Tapi ini debatable. Gini maksud saya. Saya misalnya saya adalah DPR dari sebuah partai yang tidak termanfaati oleh NU, tidak terbarokai. Bagaimana mungkin saya akan manfaati Ansor? Wong mereka ketika jadikan maka yang kita bicara adalah konstituen yang memilih saya, Mas. Sehingga ketika kemudian hari ini ada wakil rakyat DPR yang ngopeni NU ya karena mereka dibarokai, jadinya itu karena didorong. Itu loh. Jadi sangat debatable tadi Mas Kiai muda ini ya, Kiai muda NU ini harus bahwa Ansor adalah siapa yang bermanfaat terhadap Ansor. DPR dari partai lain yang sebenarnya pengen Mas. Tapi saya sampaikan ke teman-teman, ora usah NTK buang-buang duit mari mono ujungnya. Sing ditoblos ya wong kae kayak gue lo Mas. Paham maksud saya Mas? Iya, mungkin fakta di lapangan ada yang seperti itu. Ada. Tapi Oli nyebut nama orang sih kene. Kene Oli. ya Oli orang Oli ya. Oli nyebut kayak Mas Fatih. Lurah Bulak-Waro. Iya. Dong ganti DPR sing Demokrat. Kurang apa? Nyong saksi lah. Bermanfaat nggo Ibnu angkatan Nyong, Ansor angkatan waktu itu. Begitu nyalon lewat Demokrat, habis. Ya. Ini kan debatable lah Salis ya. Iya. Mungkin pasti akhirnya lah nyong tau orang ngopen itu kayak gue lo. Karena di beberapa tempat di beberapa permasalahan di daerah seperti itu ternyata nyumbang langgar ya orang. Karena politik itu nggak ada yang ikhlas ya menurut saya. Pak nyumbang langgar ternyata pasti juga diwaleh, ya. Iya ternyata juga wong kono sing tak dihitung TPS oleh teludok nyong bangset kok kan ya gue kan. Karena soal pilihan memang ada ini ya, ada kecenderungan. Kita punya kecenderungan sebelum siapa mengenal yang mau mencalonkan diri, sebelum siapa yang mau datang silaturahmi ke tempat saya, kita sudah punya kecenderungan untuk memilih apa. Dan bisa jadi kita sudah punya simpatik dengan partai apa. Tetapi secara berorganisasi Ansor itu hanya satu kata, mengikuti instruksi dan mengikuti komando. Kalau enggak
ya kader digorok betul nanti. Makanya ketika yang tadi disampaikan oleh Kang Rojik bahwasanya di NU sendiri itu. Nah, saya waktu fit and proper test juga tanya. Saya mau jabat jajaran Satker, saya tanya dulu. Boleh nggak sih Banser itu milih partai di luar daripada yang sering disampaikan sama KKN? Sebenarnya arahnya pan mono sama Iya. sama aja nyalon PD ini PKP bae ngomong kayak gue PD ora payu we. PDI kuliah kayak apa nih tadi? Nyong pan ngomong kuwe arahnya asli. Kuliah. Ya, nyong takon di Oli apa ora ketua? Oh, boleh. Enggak apa-apa. Boleh kan ketua ansor kita bila mengatakan boleh? Itu hak politik sampean, hak asasi sampean. Nah, nyong akhirnya oke, kalau gitu. Saya fit and proper test, tanda tangan, saya siap jadi kasat propos. Kalau bolehnya nyalegnya boleh, tetapi untuk kesana kan harus didukung banyak orang. Panjenengan backgroundnya kan di ini, Mas. Jadi jenengan berharap juga ditoblos oleh orang-orang ini. Tapi ketika kemudian tiba-tiba panjenengan beda dengan mereka secara afiliasi partai, ya otomatis ada perintah, ada instruksi, bahkan fatwa. Haram hukumnya noblos Mas endang gaya kue lo Lagi pas bareng-bareng Mas Ojik ya kayak sing duwe podcast beti asli. Salah ngundang nyong lah, salah ngundang. iya Salah ngundang saya bukan orang partai lo Mas ya. Ini kan orang projo. Ya, projo ya kita tahu lah mereka itu undergroundnya siapa. Tapi kita nggak pernah menjustifikasi dia itu PDI, dia itu siapa enggak. Jadi begini, Ansor itu organisasi kepemudaan yang non partisan dan nggak ada honor loh ya, bukan profit, bukan. Jadi siapapun yang masuk di gerakan pemuda Ansor ya alasannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berjuang. Ngala barokah Mas, ziyadatul khair ba'da khair. Ngana barokah. Bar ngepam oleh amplop, bar ngepam oleh paket kan ya dan serius amplop itu bukan sesuatu yang dicari, itu bonus di tengah jalan. Saya pernah membuat tamsil banyak hal. Saya sering kumpul banyak orang di sini, kemudian ada satu banser tak suruh, Mas beli nasi goreng di sana di Balamoa. Terus datang, nasi gorengnya dibawa dan sesuai dengan jumlah orang yang ada. Berikutnya hari kedua saya ada banyak orang lagi, tapi saya nggak berniat beli nasi goreng. Tiba-tiba sang banser ini menawarkan diri, Mas Kiai mau beli nasi goreng? Oh iya ya, beli lagi. Nah agak lama, tetapi pulang tetap membawa nasi goreng, pulang tetap membawa keberhasilan. Hari ketiga hanya ada 2 orang atau 3 orang. Nah sang banser ini menawarkan jasanya lagi, Mas Kiai mau beli nasi goreng enggak? Saya agak curiga kan, ini ada apa ini? Akhirnya saya kasih lagi, ya sudah beli nasi goreng. Oh ternyata saya emang tak teliti kemana-mana. Oh jebule sih ngadul sego goreng ayu randa bisa jagungnya songkrah. Iya jagungnya songkrah. Jadi kan banser ini barangkali di sana itu senang, merasa nyaman dengan penjual nasi goreng itu. Dan itu juga tetapi coba ada cara berkomunikasi yang bagus. Tapi coba ada salahnya enggak? Kan enggak salah. Tetapi persoalan di tengah jalan itu ada ujian, ada cobaan. Iya. Itu iya, tergantung dengan mental yang masing-masing. Tapi insya Allah banser yang seperti ini jumlahnya enggak seberapa. Setuju kan? Setuju, ya setuju. Yang ini saya setuju, yang ini saya setuju. Enggak debatable lah ini. Tapi wong dagang sega goreng randek mesti ora enak Mas. Karena menurut nyong ke angger sega goreng kudune lanang. Ketoprak kudune sing gambare angger mie ayam Mas. Nyong tuku mie ayam ke ora gelem sing kudu gerobak ijo biru. Nyong ora gelem. Karena mie ayam angger gerobak biru mesti enak. Arep gerobak ijo ora. Arep gerobak liyane warna kue kan saiki akeh ya nasi. Tuh kali wong dagang apem tuh bujang ya mesti ya ning Srabi misalnya lo ya. Srabi dagang bujang ora panen enak mesti.
Sampai pelong banget. Asli ke 2024 asli. Bingung wis sekak wis. Jenengan mulai ke Ke habis podcast kan jenengan kudu istikharah Mas. Istikharah bahwa kenyong pan terusna nang kono apa pan balik maning karena ketika jenengan nyalik bae ya semadan mubadir ya kowe lho. Itu tergantung bahasa persuasi Iya. kita. Pertama mlebu ya kaca-kaca saya jadi nilai gitu loh Ki. Nyong ngono Ki ana wong sing apakah memang ngilenge ki awake nyong secara pribadi apa background di belakang saya gitu loh. Faktanya ora Kang Roji. Mereka biasa aja menerima endang ngono. Bahkan pampurane komandane dhewe promosi nyong terus. Galano. Kae PDI, Banser PDI, orang apa? Gue kayak gue. Jadi ada memang ada teman-teman yang Ada nada yang enggak sumbang Iya. itu biasa. Tapi Biasa. semoga kita doakan lah. Jadi kalau kita ke dewan saja kita masuk fraksi banyak Mas, ruangan fraksi ini, fraksi ini. Iya. Kalau saya kan Makanya saat saya juga nitip ke Ustadz Rojik biar ya jadikan di posisi yang strategis lah masa bamusi terus ini. Ini kasat provos. ya bagus Apa, Pak? alhamdulillah. Oh gitu ya. Adine ngono lho. Nyong angger jajaran arepane kayak Salis ya, apa masih ijo-ijo kayak misalnya P3 atau PKB. Kayak mau Kioman. Orang mungkin benalu. Kioman. Oke. Orang dikong. Ora. Masih kayak Salis dingin, orang mungkin ndang. Tapi orang mungkin. Tapi barang ning kono kan monggo Mas Ndang. Nah, nyong ilah katur. Mas Kiai ora pernah cerita ngene bahwa kila kamplope Mas Endang sing maju, ki amplope nyong sing maju kaya ke ora? Ya ora. Ora seudon, ora wani seudon ya jenengan ya. Karena Ya. telu golongan sing ora ban mlebu swarga. Heeh. Siji asu, terus loro kunyuk, terus telu bangsa. Jadi siji asu ahli suudon. Ya ayyuhalladzina amanu Ijtanibu. ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Ismun. Ya, jauhilah berprasangka buruk. Nah, berprasangka buruk itu dosa. Nah, dosa pasti neraka orang visual. Iya. Be asu. Ki sing deleng podcast ki bingung Mas. Ki asline pembicara ku siapa? Lah jarene iki sing penting anak ide ngomong Iya, bae. Wis dalil kabeh. Tapi kok sampean Ya rane kayak host syariah ya kayak gue. 2024 nyalon. Ya ngoro. Si pisane. Ning PDI gue anak komandan T, komandan tempur. Anggres komandan tempur pasti nyalon. Itu sudah anu. Nah, nyong ke karena nyong kepengen nyalon lurah maning, ora dipasang gitu loh. Oh. Jadi nyong nyalon lurah. Oh, amin ya sing saya. Nah ya, jadi di komandan T itu sudah jelas kan ngono. Anu loh, ki engko Ustadz Rojik 2024 nyalon tidak. ora. Saya enggak. Nyontoh ora Saya yakin. enggak. Saya enggak. Asli. Memang Karena tempo hari saya sudah mendengar, saya mau nyalonkan diri di PKB, saya mau calon diri di Nyong mana. niate nang PKB, jebule ana tsunami politik. Sehingga nyong bisa weru loh. pada saat itu nyong wis menempatkan diri wis. Analisisnya situ. Ke parkir nyong ke ngene ke. Kodong kiye nyong gagian mobil gagian sedurunge tempat wong liya nyong pan maju ngene. Srut ya kowe. Begitu dia tsunami politik jebule ke nyong ora mungkin nang kene. Wes mundur bae sisan ya. Aduh sisan no. Ya. Iya, itu analisanya bagus. 2024 itu ya pilkada juga ora pati rame. Dan bahasanya kok diredaksikan dengan tempat parkir itu ya. Posisi sebenarnya makna yang soleh yang jelas itu apa? Karena tempat parkir itu garansi mobil itu kan mesti dekat dengan kamar. Ya, analoginya kan kamar. Kalau parkir yang di jalan kan jauh, Mas. Dia harus jalan kaki dulu. Nah, saya sudah menempatkan diri. Saya punya tempat itu dekat banget dengan kamar pimpinan partai. Ternyata begitu ada tsunami politik, saya parkir loh. Daripada nyonong kono pada bae dari nol lagi. Dari Kiai Mas Alis mau, nggak mungkin ada orang. Akhirnya kita bicara politik juga ya, bahwa Gak apa-apa. nong dindikan semua NU kan akhirnya nemen Mas, ada yang PDI, ada di semua partai ada orang NU nya. Ketika kemudian saya sebut nama lah misalnya, yang dulu pernah jadi Ibnu kan berarti yang saya ingat ya Irawan ya, itu kan dulu pernah bareng Ibnu dengan saya. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk Mas Irawan pindah partai
ini untuk jadi ranting lagi, Mas. Iya, nggak mungkin. Itu loh, Ini kan kadis ada sebuah jabatannya kan. pengorbanan besar. Jadi gini, Mas Endang, data hasil penelitian orang NU itu ada di beberapa partai. Barangkali di PDI jumlahnya sampai 70% atau 70%. Liannya Itu orang NU. Nah, beberapa di partai PAN juga ada. Orang NU di PAN itu hampir 30%. Di P3 wah, hampir besar 90, hampir 99% malah. PKB katakanlah 100%, PKB 100%. Di Golkar kita tahu mantan pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor Nusron. Wahid, Semangka Inul. iya. Hijau, jerone kuning. Nyong kan semangka biasa. Hijau, jerone Itu semangka Indul jerone kuning. kuning. Hari jenengan kan melon. Jaba hijau, jero hijau. Benar. Ya, saya teruskan. Ya, terus. Jadi, beberapa orang-orang NU yang sudah menjadi elit politik. Elit politik kan sebuah apresiasi ya, keberkahan politik loh ya. Keberkahan politik sehingga sudah menjadi pejabat, sudah menjadi pimpinan dan di partai lain, kemudian mereka suruh merger ke satu partai. Itu nggak mungkin. Karena mereka harus mengorbankan jabatan, mengorbankan kemasyhurannya, barangkali harus gambling lagi, spekulasi lagi, start dari awal lagi. Ya mereka nggak mau. Nah, satu-satunya jalan di kondisi seperti ini ya harus memfasilitasi semua, meskipun rasa kecenderungan kita itu sudah memiliki satu warna lah. Tapi ada juga loh Kiai partai A. Saya nggak berani nyebut nama. Pendukungnya akeh masalah. Ya terus. Ini yang baru-baru ini itu mengambil orang-orang baru dari partai-partai lain untuk jadi pejabat terasnya, Kiai. Ya, ada yang dari Nasdem dan itu mereka nggak usah berjuang, mereka langsung masuk jajaran pengurus. Ini strategi nggak apa-apa. Politik itu apa baik halal ya. Laka sing haram yang politik ya. Saya itu beberapa bulan yang lalu 1 tahun atau 1 tahun lah, sekitar 1 tahun ditawari menjadi sekretaris partai politik di Kabupaten Tegal. Terus saya nggak mau kalau sekretaris. Saya ini ketua Jalur Ansor, mestinya ketua dong. Ketua DPC. Wah, kalau itu terlalu mahal. Ya nggak usah tawarin ke saya kalau terlalu mahal. Setuju nggak? Setuju. Saya juga kemarin ditawari. Jadi masuk jajaran pengurus ranting NU. Nyong jawabnya. Sampean kate pengurus ranting NU gelem apa ranting kok? Nyong sekjen projo lho kabupaten. Minimal. Tapi memang saya aja turun ranjang. Saya aja ya dimintai bantu di pengurus ranting ya nggak apa-apa, masukkan ke apa yang penting saya bisa berkontribusi, bisa manfaati, nggak apa-apa. Kalau soal hierarki bagi saya nomor sekian lah, yang penting bisa mengabdi di tempat yang sesuai. Tapi ketika saya lihat foto Mas Kiai ada di pelantikan, saya gumun juga. Bukan gumun dalam positif loh, saya negatif banget jenengan. Mbok yo wong liya men pengurus akeh yang baru itu loh. Orang gelem. Kan ada selain saya yang ya, begitu anak Kiai yang sudah masuk cabang. Kapan berkembang itu loh. Walaupun sering ngomong bahwa bahkan barusan saya ngomong sama Kiai ini, Kiai muda kita ini bahwa Nang NU itu tidak butuh orang pintar. Karena NU itu organisasi yang ideologinya udah mateng. Kemudian harakohnya juga sudah jelas. Kalau banyak orang pintar malah nanti ujung-ujungnya mending orang yang setia. Orang yang asyikoh bi NU cari ke Ahmad Siddiq ya. Ya sikoh. Tapi ini juga debatable, saya nggak sepenuhnya sependapat dengan beliau. Enggak. Jadi ya debatable tadi. Iya. Ya, ittibanya itu ke Fatona, Tabligh, Amanah. Satu lagi apa? Siddiq, ya kan? Ya harus cerdas Fatona, harus Tabligh menyampaikan, harus amanah. Ya. Terus satu lagi Siddiq, sikoh. Siddiq ai gimana sikoh? Jujur.
Ya di NU itu butuh orang besar yang berpikiran besar karena mengendalikan organisasi yang sangat besar, bahkan terbesar di dunia barangkali ya. Dan faktanya adalah NU diisi oleh orang-orang yang saling berdekatan. Kalau kemudian suriahnya misalnya bukan di sana ya, negara sana, suriahnya dari Lirboyo, ya ke bawah biasanya Lirboyo semua itu loh. Saya punya takbir yang berbeda soalnya. Ya, oke. Silakan Dulu, Kiai. dulu khalifah kita yang seringkali tertuduh melakukan KKN itu siapa ya? Sahabat Usman ya? Sahabat Usman. Tapi saya tahu persis jawabannya beliau. Baca di sejarah, beliau mengatakan alastu ammi, alastu akhohu, alastu ammahu, alastu dan yang lain-lain. Bukankah saya itu pamannya dia? Bukankah saya itu saudara laki-lakinya dia? Sehingga saya yang paling tahu kejelekannya dia dan kelebihannya dia. Kenapa dia saya tempatkan di sini, saya tempatkan di sini, saya kasih jabatan. Karena saya menjamin perbuatannya, menjamin reputasinya. Begitu. Sehingga sebenarnya debatable, tapi saya sepakat lah. Ya. Iya. Karena zaman itu belum ada Soeharto ya KKN ya, bahasa KKN belum ada. Saya sepakat itulah. Harusnya seperti itu. Alastu akhohu, bukankah saya saudara laki-lakinya? Ya saya itu tahu dia. Bukankah saya keponakannya? Saya tahu dia. Makanya dia saya tempatkan sebagai ahli tulis, saya tempatkan dia sebagai gubernur, saya tempatkan dia sebagai mengerti kekurangan dan kelebihannya. Nah, ini Mas Kiai dan Mas Endang yakin pemilu itu 2024 atau ada pengunduran Mas? ini cukup di samping isu minyak goreng ini juga yang lumayan ramai masalah ya. Kalau ini terus terang di luar kompetensi saya untuk menjawab itu. Ya, saya tidak terlalu, bukan kompetensi ya, tapi ini dugaan lah bagaimana. Karena kalau kita di Projo, kalau saya di Projo kan berkali-kali Pak Jokowi ketemu dengan kita Projo itu kan mengatakan bahwa saya cukup 2 periode itu loh. Tetapi desakan itu kan muncul justru dari partai panjenengan itu loh, partai yang hijau itu loh, dari Cak Imin yang Bokyo pemilu itu diundur 2 tahun atau bahkan di itu loh. Ya barangkali dan Endang bisa menjawab. Kalau saya terus terang tidak bisa memahami jalan pemikirannya Cak Imin atau Gus Muhaimin sekarang. Ya kalau tadi Cak Imin yang menyampaikan, ya beliau juga cari aman juga gitu loh. Jadi cari aman biar tetap lanjut. Sementara tsunami kan bisa terjadi. Nah itu tadi tsunami-nya sudah diketahui sama Kang Rojik. Ya saya nggak bisa ngomong. Makanya dia langsung parkir jauh dari. Tapi memang lebih baik NU ini seksi banget Mas. Bentar lagi NU itu sangat seksi. Jadi saya yang kebetulan berada di luar struktural NU, hanya titip NU kepada panjenengan semua bahwa jaga itu NU, marwah NU, muruahnya NU itu tetap dijaga. Siap. Saya itu gini Mas Kiai, ketika fenomena orang NU masuk ke merah, baik itu pengurus atau bukan ya, atau hanya kedekatan, itu kan pasca Gus Rianto. Ya, di Kabupaten Tegal ya. Iya. Dia kan ini kan. Nah, saya selalu berpesan gini, ente oleh melebu partai ini, tetapi tolong ente harus mewarnai partai ini. Kalau ente di sini hanya jadi tukang pejet, tukang rumput dan lain-lain, mending jangan. Ente alumni Makesta, Lakmut dan sebagainya, tapi masuk partai ini kemudian hanya tidak bisa mewarnai pemikiran dan lain, percuma ente. Terus saya dulu selalu pesan seperti itu. Itulah kenapa sampai hari ini saya belum pernah jadi pengurus partai yang dicapkan kepada saya. PDI Perjuangan ya, saya belum pernah jadi pengurus PDI Perjuangan. Saya nggak pernah mau jadi pengurus Perjuangan. Saya tetap NU Mas. Kalau Projo iya. Kalau Projo iya, karena Projo itu hampir mayoritas ya orang-orang. Dan NU sangat diuntungkan oleh Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sangat diuntungkan oleh NU lah.
Saya nggak berani mengatakan Pak Jokowi menguntungkan NU, tapi ada simbiosis yang luar biasa dan Pak Jokowi tahu betul bahwa untuk membendung radikalisme dan lainnya adalah dengan cara penguatan terhadap Jamiah Nahdlatul Ulama. Iya, kalau ini nggak debatable, sependapat saya. Iya. Sangat sependapat. Desanya Mas Endang Cibunar, kalau ada orang yang pakai itu yang minhum, besarkan NU aja, nanti hilang sendiri. Iya, betul. Nah, daerah yang NU-nya kurang bagus, mesti itunya kayak jamur. Kalau kita sebut yang dirilis oleh dari kepolisian kan Jawa Barat ya, mereka luar biasa, radikalisme menjamur. Karena di sana NU-nya kurang bagus, Mas. Tapi kalau yang NU-nya bagus, apalagi Bulak-Walu, ora mungkin ana teroris radikalisme 99,9% NU. Si 0,1 ku sing ora gelem, sing wong ngrengkel lepor ya. Ya lah radikalisme. Iya. Saya tambah lagi untuk membesarkan NU, ya besarkan Ansornya. 10 menit maning 1 jame. Pan istirahat apa pan primen? Ya istirahat. Istirahat. Ya closing statement. Closing statement. Anak iklan lah. Harusnya ngene anak endorse ya. Kapan Ya, gede ngono lho ya anak sing bermerek kayak Laka kok. Nang kos lihat maning. ya intinya itu. Endorse dulu. Closing. Baik. Tadi kita udah dengarkan bersama ya statement dari kedua tokoh ini luar biasa. Basicnya beda-beda. Ini kalau beliau jelas kiainya, sanadnya jelas. Tadi menggunakan analoginya juga dari kitab-kitab yang populer ya, ada hikam. Nah, kemudian kalau Bung Rojik, ya ini memang boleh jadi tawadunya beliau lah, gitu. Jadi tidak menampilkan bahwa beliau adalah ustadz, berpeci dan sebagainya Ya, dengan casing yang ustadz masyhur sekali. Kemudian beliau juga memang betul belum pernah saya membaca gitu kemudian jadi pengurus gitu. Barangkali bukan berarti saya juga kemudian melancangi beliau saya masuk duluan, tidak. Tapi karena saya juga sangat sangat terinspirasi juga. Sanad yang tadi benar, kalau ada pasca Gus Rianto, sanad saya jelas. Kaji Olis pernah jadi. Nyong waktu gue sih gak dilebih. Iya, nyong sih gak dilebih. Nyong sampai kan Kaji Olis. Ngono loh. Sehingga itu jadi sanad juga. Kayak kok tiga deh. Ini. Iya, orang apa? Iya, cari bebas ya. Dan nonton orang sampai peragat biasanya. Gitu. Jadi nanti ya silakan bisa saya juga lihat itu karena ya saya lihat senior saya, beliau senior saya. Terus kok orang salah kan gitu loh. Kenapa saya harus ragu gitu. Makanya kemudian ya saya di sini belajar ya sama Kang Rojik juga, sama Kiai Salis juga. Minimal nyong berada di antara teman-teman yang berbeda, pendapat berbeda. Ini bisa saling mengerti, memahami. Dan insyaallah obrolan ini menarik sekali untuk kita lanjutkan. Tapi kan perlu rehat sejenak. Dan pasti naikkan rating ini, Mas. Pasti. Rating. Karena anak panjenengan berdua. Mesti ratingnya luar biasa. Siap, gitu, insyaallah gitu. Nanti ada mungkin ada sponsorship ya. Setelah kita kemudian ini jadi naik ratingnya, insyaallah podcast abal-abal ini menjadi profesional. Iya, menjadi profesional, bukan abal-abal. Ya. Kita scoring dulu. Enggak, kita Kiai Salis dulu closing iya. gitu bareng gitu Oke, semuanya. untuk closing statement silakan diawali dari Kiai Salis lah. Kiai Salis kan doa saya dulu. Soibul Mahad. Ya, Podcast. kadang hidup itu dalam persepsi orang, tapi yakinlah persepsi orang jangan sampai merubah keteguhan hati kita. Setelah bergabung di NU, bergabung di IPNU, paling tidak meskipun saat ini sudah tidak di struktur NU, paling tidak ada penanaman mental yang sampai hari ini itu masih sangat terasa untuk mengendalikan banyak hal.
mengendalikan diri, mengendalikan mental dan lain-lain. Setelah aktif di organisasi apa, di organisasi mana, yang jelas laisa minna man mata ta'assuban, bukan bagian dari golongan kami, sahabat-sahabat saya, bukan bagian dari kami. Siapa? Mereka yang mati dalam kondisi ta'assub, bukan fanatik ya, tapi rasis. Artinya aktif di organisasi mana kemudian meyakini bahwa organisasi yang paling baik, paling benar, wawairuna, dan selain kami itu sesat semua, jelek semua, dan harus dibinasakan semua. Bukan begitu, tapi kita hidup dalam bingkai yang satu, bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, apapun warnanya, apapun benderanya, yang penting kita menjaga persatuan. Terima kasih. Ya, luar biasa. Nyong butuh gini ya. Kalau saya sih gini Mas, saya adalah orang yang sering diweling. Ente aja kayak kie, ente aja kayak kie, ente aja kayak kie. Tetapi saya punya analogi gini. Kalau saya analogikan bahwa teman-teman saya saat ini, teman-teman anak muda yang kebetulan tidak lebih baik secara sosial dengan teman-teman yang di sini, mereka bermain di sungai, Mas. Ketika mereka bermain di sungai, mereka tenggelam ataupun mereka berenang di sungai. Bagaimana mungkin saya bisa menyelamatkan mereka yang tenggelam kalau saya tidak ikut tenggelam dengan mereka? Itu loh. Yang penting kan bukan saya tenggelam atau tidaknya, tetapi saya selamat enggak, itu loh. Yang penting justru di situ. Saya ikut tenggelam apa saya menyelamatkan mereka? Tetapi saya pastikan kalau saya hanya menonton di pinggir kali, saya tidak akan mungkin bisa menolong mereka. Itu. Oke, cukup ya. Cukup. Aplaus. Wes. Khairul Taufiq, memang luar biasa. Untuk dua narasumber beliau kita. adalah kader NU yang NU sekarang didistribusikan di Projo. Demikian podcast abal-abal ini dari kami, cukupkan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.